film Sinyal 100 yang pastinya seru, serta membuat kalian tegang dan penasaran. Untuk kalian yang belum tahu, Sinyal 100 adalah sebuah film horor thriller asal Jepang yang dirilis pada tahun 2020. Film berdurasi 90 menit ini mendapat rating cukup baik loh di situs IMDb, yaitu 60/100. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Bercerita tentang sekelompok murid SMA yang baru pertama masuk tahun ajaran baru. Diperlihatkan semua murid sangat senang di hari itu, jadi kangen sekolah ya guys. Ada yang mendengarkan guru, bermain game, dan pacaran. Ada juga yang jomblo. Sedih ya guys. Kalau kalian gimana nih? Jangan tersinggung ya, kalian kan masih ada tembok. Bercanda ya guys. Oke, kita lanjut. Kejadian dimulai dari seorang siswa SMA bernama Yoshikawa yang terlambat masuk kelas. Lalu seorang guru laki-laki memberinya kepingan CD untuk dibawa ke ruang lab. Lalu Yoshikawa pun menuju ke sana sesuai yang diperintahkan oleh Pak Guru. Setelah sampai lab, ia pun menyetelkan CD tersebut. Kira-kira video apa ya guys? Apapun itu, bukan seperti video yang kalian pikirkan ya. Lalu video pun diputar dan sontak membuat murid-murid yang ada di ruangan tersebut terpaku dan menonton video aneh tersebut. Setelah videonya selesai, Yoshikawa pun menanyakan kepada temannya, apakah Pak Guru sudah absen? Temannya menjawab, iya, Pak Guru sudah absen dan kau sudah telat. Mengetahui hal itu, tiba-tiba Yoshikawa pun berjalan dengan tatapan kosong seperti orang kerasukan. Ia membuka jendela dan terjun bebas. Lalu Yoshikawa pun terjatuh dan tewas. Temannya yang mencoba menolong dengan menelpon ambulan secara tidak sadar menggigit tangannya sampai tewas. Murid lain pun mulai panik dan mencoba menggunakan handphone. Lalu mereka tidak sadar dan melompat dari jendela dan bunuh diri seperti Yoshikawa. Lalu Pak Guru pun masuk dan menjelaskan bahwa mereka 36 murid yang tersisa terkena hipnotis, dan mereka pun dihipnotis untuk melakukan bunuh diri atas perintah yang tidak mereka ketahui. Pak Guru pun bilang mereka harus menemukan sinyal-sinyal yang berjumlah 100 agar mereka tidak melakukan tindakan bunuh diri seperti teman-temannya. Kira-kira siapa yang menghipnotis mereka ya guys? Jangan-jangan Ferdian? Tentu bukan dong. Bukannya dihipnotis, malah dikasih sampah nanti. Salah Ferdian itu guys. Ternyata yang menghipnotis adalah Pak Guru. Pak Guru sudah menelpon ke semua orang tua murid kalau mereka akan menginap di sekolah untuk acara festival budaya. Jahat sekali ya Pak Guru ini. Lalu mereka pun keluar kelas untuk mencari petunjuk bagaimana cara melepaskan hipnotis ini. Seorang murid wanita yang mencoba keluar area sekolah langsung melakukan bunuh diri. Pak Guru pun bilang, saya akan memberitahu kalian cara melepaskan hipnotis ini. Lalu mereka semua kembali ke dalam kelas. Ketika Pak Guru sedang menjelaskan, lalu seorang siswi bernama Kashimura melawan dan meminta kepada Pak Guru untuk mengembalikan teman-temannya. Pak Guru pun menjawab, tidak bisa, mereka sudah mati. Tak lama setelah itu, Pak Guru pun duduk di dekat jendela, lalu dia terjun bebas dan mati. Mereka pun mulai tertekan dan tidak ingin mati. Setelah banyak perdebatan, akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama menemukan clue-clue yang berpotensi menjadi sinyal. Mulailah mereka berpencar, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Seorang siswa bernama Wada datang membawa sebuah buku dari perpus berisikan informasi tentang hipnotis. Dia bilang bahwa hipnotis ini adalah hipnotis yang dilakukan oleh sebuah sekte dengan bahasa asing. Hanya Wada yang bisa membacanya, dan cara melepaskannya adalah menjadi satu-satunya orang yang hidup sampai akhir dan tidak terpengaruh oleh hipnotis. Di dalam buku tersebut disebutkan ada 50 sinyal yang tidak boleh dilarang dan clue dari siswa yang sudah mati, dan mereka pun harus mencari sisanya. Lalu
Wada berinisiatif mencari sisanya di perpus dan menyuruh beberapa dari mereka untuk mencari makanan dan minuman untuk bertahan. Dan ternyata mereka yang meminum minuman tersebut tewas. Licik juga ya si Wada ini. Di tempat lain, Wada yang berbohong kepada teman-temannya bilang bahwa ternyata sinyal yang ia temukan berjumlah 64 dan menjebak Sanae hingga Sanae terangsang dan memegang kelaminnya. Lalu Sanae pun bunuh diri, dan itu termasuk dalam sinyal. Lalu seorang siswi bernama Yuri melihatnya dan memegang buku yang ternyata dia bisa baca juga karena tulisan dari buku tersebut bertuliskan Jepang. Lalu mereka bekerja sama untuk berbuat jahat kepada teman-temannya. Hari gini masih ada juga ya guys yang jahat kepada temannya. Semoga kalian tidak ya guys. Lalu di dalam kelas, seorang siswa bernama Sota dan teman-temannya mencurigai bahwa Wada menyembunyikan sesuatu. Sampai pada akhirnya Wada diminta untuk meminum minuman oleh Kirino dan Kashimura. Kalau tidak terjadi apa-apa padanya setelah minum, mereka pun akan percaya. Wada pun meminumnya, dan giliran selanjutnya Kirino pun minum. Namun setelah Kirino pun minum, Wada langsung memuntahkan minumannya dan Kirino pun tewas, bunuh diri. Licik juga ya guys si Wada ini. Lalu Sota dan yang lain pun terkejut mengetahui bahwa Kirino pun mati. Sementara di dalam kelas, Wada dan seorang siswi SMA lainnya bekerja sama untuk memperalat teman-temannya agar menuruti perintahnya. Lalu Sota dan Sayonji pun bertemu dengan Wada. Sayonji pun berdebat dengan Wada sampai pada akhirnya Wada mulai aksinya dengan menunjuk Sayonji bersama 7 siswa yang diperalatnya. Lalu dia pun mati mencekik lehernya sendiri. Ternyata menunjuk 7 orang secara bersamaan kepada 1 orang merupakan sebuah sinyal juga guys. Lalu Kashimura dan Sota kembali ke kelas. Saat melewati kelas, mereka melihat 2 siswa yang saling berpandangan dan bunuh diri. Dari situ mereka pun sadar kalau saling pandang adalah peraturan kelas yang tidak boleh dilanggar. Lalu Kashimura pun membuat rencana dengan pergi sendirian ke dalam aula. Kashimura pun terkepung oleh 7 orang yang bersekutu dengan Wada. Lalu Sota dan kawan-kawan yang lain datang dan jumlah mereka sama, masing-masing 7. Wada pun tidak dapat melancarkan aksinya karena Kashimura dan teman-temannya telah mengetahui 36 sisanya, yaitu peraturan kelas dan batas waktu hingga pagi. Lalu mereka pun berdebat. Mereka pun merasa tertipu dengan Wada karena yang menyadari kesalahan sinyal cuma dia. Lalu lagi-lagi Wada melakukan aksinya dengan menyiram wine ke tubuh mereka. Karena itu dilarang, itu ada di peraturan kelas, dan sebagian dari mereka pun mati. Lalu Yuri yang sejak awal bekerja sama dengan Wada merasa kesal karena pacarnya mati dan mencoba membunuh Wada. Tapi sayang seribu sayang, itu juga tindakan yang dilarang, dan ia pun mati bunuh diri. Lalu hanya tinggal tersisa 4 orang. Wada pun kembali dan menemui mayat Sanae dan mengambil darahnya. Setelah itu Sota pun datang. Ternyata mereka adalah teman masa kecil guys. Wada bilang kalau Sota terlalu lama sadar akan sinyal itu. Lalu Wada pun bilang bahwa dia kecewa dengan Sota karena dia bersekutu dengan ekskul sepak bola daripada dengannya. Lalu Wada pun mengajak Sota untuk bunuh diri dengan meminum darah dari Sanae. Kashimura yang datang mencoba menghentikannya. Tidak mau kalah cepat, Haru pun datang dengan mengambil botol untuk memukul kepala Wada, dan Wada pun dipukul. Setelah selesai memukul, Haru pun bunuh diri dengan memecahkan botolnya dan menusuk perutnya sendiri. Kabur dengan kepala yang berdarah-darah guys. Tinggallah mereka bertiga. Lalu Sota bilang kepada Kashimura bahwa ia menemukan obat penghilang hipnotis. Itu pun ditemukan Sota di dalam ruangan Pak Guru. Lalu Sota pun bilang kalau obat yang ia temukan cuma 2, dan mereka berdua sepakat untuk membicarakannya dengan Wada. Lalu mereka menemui Wada di atap sekolah.
Sota bilang bahwa dia tidak bisa memberikan obatnya kepada Kashimura. Kashimura pun berkata, tidak apa-apa, karena sudah ditentukan dari awal bahwa mereka berdua lah yang meminumnya. Dan Kashimura pun menjadi satu-satunya yang bertahan dari hipnotis ini. Namun Sota berkata, bukan itu alasannya, ini hanyalah obat pengurang rasa sakit. Dan Sota pun mulai menghajar Wada. Lalu Sota pun menusuk badannya sendiri dengan gunting. Tetapi Sota masih bisa memaksa mendorong Wada hingga hampir terjatuh. Wada pun memukul Sota dan melakukan tindakan bunuh diri dengan terjun dari atas gedung. Ternyata Sota dan 3 teman ekskul lainnya menyukai Kashimura guys. Terharu ya. Kalian digituin juga nggak? Jangan iri ya guys. Kashimura pun terlepas dari hipnotis karena dia merupakan satu-satunya siswa yang berhasil selamat. Lalu Kashimura pun bertemu dengan polisi dan mengatakan semuanya. Setelah itu mereka pun mencari mayat Pak Guru dan ternyata mayat Pak Guru pun menghilang dan selesai.